Selamat pagi seluruh siswa kelas 7 SMP 1 Atap OMASI. Semuanya apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada awal pembelajaran kita di semester genap ini, materi yang akan kita bahas yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Silahkan kalian persiapkan buku catatannya ya. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu 3.9 menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca, serta 4.9 membuat peta pikiran atau sinopsis tentang isi buku non-fiksi atau buku fiksi yang dibaca. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Yang kedua, peserta didik mampu membuat peta pikiran atau sinopsis tentang isi buku non-fiksi atau buku fiksi yang dibaca. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai mengidentifikasi unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi. Kita mulai dari pengertian buku fiksi. Buku fiksi artinya buku yang berisi gagasan atau ide atau perasaan penulis yang bersifat fiktif atau imajinatif. Artinya, buku fiksi ini adalah hasil dari pemikiran seseorang. Bersifat fiktif artinya rekaan atau dibuat-buat. Yang kedua, buku non-fiksi. Buku non-fiksi yaitu buku yang memaparkan ilmu pengetahuan baik secara teknis maupun secara populer. Artinya, buku non-fiksi ini harus berdasarkan fakta, tidak boleh direka-reka atau dibuat-buat. Yang berikut adalah contoh buku fiksi. Ibu yakin kalian sering membaca buku maupun mendengarkan cerita-cerita yang termasuk ke dalam buku fiksi. Yang pertama yaitu ada komik. Ini contohnya, kalian bisa lihat di sebelah kanan, komik anak muslim atau bahkan ada contoh-contoh komik yang lainnya. Yang kedua, novel. Contohnya ada novel Laskar Pelangi. Pasti kalian tidak asing lagi dengan novel ini karena novel ini sudah populer sekali, bahkan sampai difilmkan. Yang ketiga, dongeng. Contohnya tentang dongeng ajaib. Biasanya buku-buku dongeng itu adalah kumpulan dongeng. Jadi satu buku itu terdapat banyak sekali dongeng di dalamnya. Yang keempat, fabel. Fabel itu adalah cerita tentang dunia binatang-binatang yang seolah-olah hidupnya itu sama seperti manusia. Yang kelima adalah puisi. Selanjutnya contoh buku non-fiksi. Yang pertama, koran. Di sini ada contoh koran Tempo, selanjutnya koran Sindo, koran Ekspres, dan lain sebagainya. Yang kedua, majalah. Di sini ada majalah Indonesia yaitu Cosmopolitan. Yang ketiga, jurnal. Yang keempat, laporan ilmiah, skripsi atau tesis. Skripsi ini untuk jenjang pendidikan S1, sedangkan tesis untuk jenjang pendidikan S2. Yang terakhir adalah buku pelajaran. Nah, ini buku pelajaran yang sering kalian gunakan untuk bahan ajar di sekolah maupun di rumah. Selanjutnya ada perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi yang pertama ya, 1. Berisi cerita sifatnya imajinatif. Ingat, sifatnya imajinatif atau rekaan. Yang kedua, bahasa yang digunakan yaitu kiasan atau konotatif, makna yang tidak sebenarnya. Berikut buku non-fiksi. 1. Buku berisi kejadian sebenarnya bersifat informatif atau berdasarkan fakta. Yang kedua, bahasa denotatif atau makna sebenarnya.
Dan metode yang digunakan untuk menemukan informasi dalam buku dapat menggunakan metode SQ3R. Simak baik-baik ya. Yang pertama, survei, yaitu kegiatan melakukan pembacaan layap atau scanning dari buku yang dibaca, yaitu daftar isi, bagian, bab, subbab, judul, subjudul, keterangan gambar, diagram atau peta, paragraf pembuka, dan penutup dalam setiap bagian serta bagian akhir yaitu kesimpulan. Yang kedua, question, yaitu kegiatan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan bagian-bagian buku yang dibaca. Berikut beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijadikan sebagai panduan buat kalian ketika menjawab isi buku. Yang pertama, apa maksud judul tersebut? Yang kedua, berapa jumlah halaman buku tersebut? Yang ketiga, apakah dalam daftar isi ada informasi tentang hal yang kamu butuhkan? Yang keempat, apa yang sudah kamu ketahui tentang isi buku tersebut? Yang ketiga, read, yaitu kegiatan membaca dengan mengurangi kecepatan membaca atau berhenti pada paragraf sulit. Ya, ketika kalian menemukan bacaan yang sulit, kalian pelan-pelan bacanya, kemudian dipahami. Yang keempat, recall, yaitu bertanya kepada diri sendiri tentang apa yang sudah kalian baca. Artinya, kalian kalau sudah bisa menjawab pertanyaan yang kalian tanyakan sendiri, artinya kalian sudah paham isi buku tersebut. Yang kelima, review, yaitu membaca kembali catatan yang telah kalian identifikasi. Ingat ya, ketika kalian menggunakan metode SQ3R, maka kalian harus menuliskan poin-poin pentingnya. Pembahasan selanjutnya yaitu meringkas atau merangkum buku fiksi dan buku non-fiksi. Ada dua cara merangkum. Yang pertama, merangkum berdasarkan gagasan pokok. Yang kedua, merangkum dengan membuat peta pikiran atau mind map. Cara yang paling sering digunakan yaitu nomor 2, merangkum dengan membuat peta pikiran. Berikut adalah contoh peta pikiran. Kita aplikasikan ke dalam buku fiksi dan non-fiksi. Kita ambil contoh buku fiksi tentang Laskar Pelangi. Maka di bagian tengah tanda panah merah kalian tuliskan judulnya dengan menggunakan huruf kapital. Laskar Pelangi. Yang berikut kalian perhatikan cabang-cabangnya. Tanda panah kuning yang akan kalian tulis di sini adalah judul babnya. Yang bab pertama judulnya apa, yang bab kedua judulnya apa, yang bab ketiga judulnya apa, dan seterusnya. Sedangkan yang kecil-kecil ini adalah ranting-rantingnya yang ibu kasih tanda panah warna ungu. Ya, di situ isinya apa? Isinya adalah poin-poin penting yang terdapat dalam bab-bab tersebut. Cukup sekian materi yang ibu sampaikan. Jangan lupa jaga kesehatan dan semangat terus dalam belajar.